Halo semua, beredar kabar bahwa Zakir Naik terkena HIV/AIDS di Malaysia. Kabar tentang Zakir Naik yang terinfeksi HIV, salah satunya diungkapkan oleh pemilik akun X Fatimah Khatun 01 pada Senin tanggal 8 bulan 9 tahun 2025. Dikatakan di sini, Islamic preacher Zakir Naik diagnosed with AIDS in Malaysia. The ecosystem is trying to hide his disease so that the game of conversion can continue by hiding the truth. But confidential medical documents indicate that Zakir Naik has been diagnosed with HIV. Pendakwa Islam Zakir Naik didiagnosis mengidap AIDS di Malaysia. Ekosistem berusaha menyembunyikan penyakitnya agar permainan konversi dapat berlanjut dengan menyembunyikan kebenaran. Namun, dokumen medis rahasia menunjukkan bahwa Zakir Naik telah didiagnosis mengidap HIV. Dia menyertakan gambar dokumen yang tertulis seperti ini. Pantai Hospital Kuala Lumpur. Laporan tes penyaringan antibodi HIV 1 dan 2. Detail pasien. Nama, Zakir Abdul Karim Naik. Tanggal lahir 18 Oktober 1965. Usia 65 tahun. Terdaftar pada 2 September 2025. Sampel diambil pada 2 September 2025. Dilaporkan pada 4 September 2025. Hasil akhir positif untuk HIV 1 dan 2. Metode 1, tes combo HIV 1 atau 2 dan P24. Nilai indeks 12,00 positif. Acuan lebih kecil dari 1,00 sama dengan negatif. Hasil positif. Metode 1 ulang, tes combo HIV 1 atau 2 dan P24. Hasil akhir HIV 1 positif, HIV 2 positif. Catatan, hasil positif menunjukkan antibodi terdeteksi terhadap HIV 1 atau 2, tetapi tidak membedakan antara jenis antibodi dan antigen. Hasil positif menunjukkan adanya antibodi yang diarahkan terhadap H1 atau 2. Antibodi HIV 1 atau 2 telah terdeteksi dalam darah melalui 2 metode uji. Hasil positif dapat juga muncul pada kondisi penyakit lain, misalnya hepatitis, infeksi virus lain, alkoholisme faktor reumatoid, dan tidak menutup kemungkinan adanya hasil positif palsu. Hasil positif palsu juga dapat terjadi selama periode jendela window period maupun pada tahap awal penyakit. Ditandatangani oleh Dr. Amir Hamzah Abdul Latif, konsultan penyakit dalam dan infeksi. Dalam postingan yang lain dikatakan, after radical Islamic preacher Zakir Naik diagnosed with AIDS and hospitalized in Malaysia. His wife Farhat Naik and his daughter Zikra Naik also found HIV positive. Setelah pendakwa Islam radikal Zakir Naik didiagnosis AIDS dan dirawat di rumah sakit di Malaysia, Farhat Naik dan putrinya Zikra Naik juga dinyatakan positif HIV. Tetapi kabar ini dibantah oleh pengacara Zakir Naik yang bernama Akberdin Abdul Qadir. Dia berkata, seperti yang saya katakan, kabar Zakir Naik terinfeksi HIV adalah omong kosong, berita palsu dan sama sekali tidak benar. Akberdin juga menyatakan bahwa Zakir Naik tengah berada di luar Malaysia saat kabar tersebut beredar. Zakir Naik memberikan keterangan bahwa berita tersebut adalah palsu di akun X miliknya. Dia berkata, itu omong kosong. Itu berita palsu. Dr. Zakir Naik dalam keadaan sehat. Akun tersebut juga mengklarifikasi bahwa kabar mengenai Dr. Zakir Naik yang sakit dan dirawat di Sunway Medical Center di Malaysia adalah berita palsu. Jadi benarkah Zakir Naik terkena HIV/AIDS? HIV/AIDS bukan penyakit yang muncul begitu saja, melainkan ditularkan melalui cara-cara tertentu. Misalnya, hubungan seksual tanpa pengaman dengan orang yang terinfeksi HIV, berbagi jarum suntik atau alat tajam dengan orang yang terinfeksi HIV, atau transfusi darah atau produk darah. Dari ibu ke anak bisa terjadi ketika ibu yang terinfeksi HIV hamil, bersalin, atau menyusui. Anak Zakir Naik sudah besar, jadi dia tidak mungkin terinfeksi HIV dari ibunya ketika di Malaysia melalui kehamilan atau menyusui. Jadi bagaimana caranya Zakir Naik beserta istri dan anaknya bisa terkena HIV? Itu hanya bisa terjadi jika mereka melakukan hal-hal yang bisa membuat mereka terkena HIV yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkinkah hal itu terjadi? Kalau istrinya Zakir Naik dan anak perempuan Zakir Naik berbuat nakal, saya sangat meragukan. Tetapi kalau Zakir Naik sendiri atau anak lelakinya, saya tidak tahu. Bisa jadi mereka nakal. Kalaupun Zakir Naik terkena HIV, tidak berarti dia langsung sekarat. Jika tanpa pengobatan, akan berisiko kematian dalam hitungan tahun. Dengan obat yang rutin, ia bisa tetap hidup puluhan tahun dan menjalani aktivitas seperti biasa.
Tetapi dari semua informasi yang ada ini, apakah saya diyakinkan bahwa Zakir Naik terkena HIV/AIDS? Terus terang, tidak. Kenapa? Yang pertama, @FatimaKhatun01 hanyalah akun biasa yang tidak jelas dapat informasi dari mana. Jadi status kabar ini hanyalah kabar burung. Kemudian kalau kita lihat dari dokumen rumah sakit yang ditampilkan, ada beberapa hal yang mencurigakan. Dr. Amir Hamzah Abdul Latif memang bekerja di Pantai Hospital Kuala Lumpur. Di dokumen ini tertulis dia adalah seorang konsultan penyakit dalam dan infeksi. Tetapi kalau kita lihat dari website medisata.com, dia adalah dokter anak dengan subspesialis alergi dan immunology. Zakir Naik jelas bukan anak-anak. Jadi saya tidak yakin Dr. Amir Hamzah Abdul Latif menangani Zakir Naik. Kemudian laporan menyebut, registered on 2 September 2025, collected on 2 September 2025, reported on 4 September 2025. Tidak ada nomor registrasi pasien, tidak ada nomor lab, tidak ada tanda validasi elektronik stempel, QR code, atau lainnya. Ini aneh. Di situ juga tercantum index value 12,00, positif. Reference lebih kecil dari 1,00 sama dengan negatif. Biasanya hasil lab mencantumkan metode, misalnya ELISA, Western blot, PCR dengan kode spesifik. Bukan hanya metode 1 diulang-ulang. Pengulangan metode 1 2 kali tanpa variasi juga janggal. Jadi sangat mungkin dokumen itu palsu atau direkayasa dengan mencatut identitas asli untuk terlihat meyakinkan. Oleh karena itu, walaupun saya juga tidak suka dengan Zakir Naik, saya menilai kabar Zakir Naik kena HIV/AIDS adalah hoax. Tidak benar. Sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati.